Konsentrasi tinggi parasetamol yang berada di Teluk Jakarta membuat hasil penelitian dan Ancol. Benar, ya kita temukan ya. Dengan konsentrasi berapa Pak untuk dua wilayah ini, Muara Angke dan juga di wilayah Ancol? Ancol, itu yang di Angke konsentrasinya sekitar 610 nanogram per liter, sedangkan yang di Ancol sekitar 420 nanogram per liter. Dengan konsentrasi itu, apakah ini bisa dikategorikan dengan konsentrasi yang tinggi atau rendah atau bagaimana Pak? Istilah tinggi, rendah itu kan relatif ya, tergantung ada pembandingnya. Nah, ada pembandingnya nggak? Ada baku mutunya nggak? Oh, kalau baku mutu nggak ada, belum ada. Karena memang ini kan jenis polutan baru ya, emerging pollutant. Jadi tidak ada di dunia aja, belum ada standar bakunya. Oke, nah Pak, kalau misalnya tidak ada baku mutunya, lantas mengapa kemudian LIPI dan juga BRIN mengatakan bahwa ada konsentrasi yang tinggi, ada diksi konsentrasi tinggi? Kalau saya melihat di beberapa media, LIPI dan BRIN mengatakan seperti itu. Dasarnya apa Pak? Yang pertama, kita membandingkannya artinya relatif, misalnya di estuari muara Sungai Sydney di Australia, itu sekitar 36 nanogram per liter ya, berarti separuhnya ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan di negara Turki, di Laut Mediterranean, itu relatif sama. Menjadi pertanyaan juga Pak, apa yang kemudian menjadi dasar LIPI dan juga BRIN melakukan penelitian dan mengambil uji sampel air ini di wilayah Jakarta? Jadi sebenarnya alasannya sederhana gitu, karena kan kita sih ingin di awal desain, di awal rencana ya, kita ingin melihat bagaimana sih tren pencemaran bahan pharmaceutical ini ya, limbahnya itu di utara pesisir Jawa. Kenapa begitu? Karena hampir semua industri adanya di pesisir utara Jakarta, utara Jawa. Akan menarik kalau kita misalnya melihatnya, oke, bagaimana sih gambarannya kalau kita lihat di Utara Jawa itu ya? Utara Jakarta, utara Semarang, utara Surabaya. 3 aja bisa menarik. Itu kan hampir comparable ya di jumlah utara penduduk. Jawa, tapi kemudian yang diambil kan DKI Pak. Iya. Nah, kenapa? Ya, Kenapa DKI yang dipilih begitu? simpelnya karena fundingnya juga. Kan itu terkait masalah budget riset. Limbah parasetamol yang kemudian ditemukan oleh Pak Zainal, BRIN dan juga LIPI, ini seberapa besar sih Pak sebetulnya dampaknya terhadap biota laut dan juga manusia? Jadi riset kita itu sebenarnya ingin melihat bagaimana sih gambaran limbah parasetamol di pantai Teluk Jakarta. Apa sih ada potensi dampaknya ke biota laut? Biota laut itu hewan-hewan yang seharusnya tidak terpapar oleh parasetamol, unintended. Ke manusia kan jelas aman ya, konsentrasinya aja 500 mg aja diminum manusia selama itu mengikuti aturan yang ada, 500 mg per liter boleh diminum maksimum 3 tablet. Ada takarannya, apalagi Ada Bapak takarannya. mau mengatakan apalagi ini satuannya nanogram per liter, begitu artinya tidak terlalu berdampak secara signifikan untuk manusia. Tapi kalau untuk biota laut, saya nggak tahu juga nih, belum ini kan. Kalau saya bilang berdampak ke manusia, mana buktinya? Risetnya kan juga belum kita lakukan. Tapi secara teori kemungkinannya kecil sih ya ke manusia. ini sumber dari limbah parasetamol ini dari mana Pak? Sumbernya sih sistem IPAL ya, yang tidak optimal bekerja, instalasi pengelolaan air limbah. Yang kedua dari pola konsumsi masyarakat. Obat-obat yang kadaluarsa itu juga menjadi sumber. Ini kan tadi Bapak menyebutkan penelitian dari tahun 2017-2018 ya Pak ya. Tapi kenapa kemudian baru dirilis di tahun 2021 Pak? Kenapa kok lambat sekali baru 4 tahun ya? Pertama, kita ingin melihat apa betul-betul konsentrasi ini lebih ke saintifik ya, karena konsentrasi yang kita temukan di lapang itu berdampak kepada biota laut. Nah itu kajiannya melalui
riset eksperimen di laboratorium. Memang kalau kita lihat konsentrasi salah satu peneliti kami ya, sebenarnya lead author-nya itu Dr. Wulan menunjukkan bahwa konsentrasi 40 sampai 40 sampai nanogram per liter sampai 100 mikrogram per liter itu range-nya ya antara rendah sampai tinggi gitu ya. Itu ada potensi mempengaruhi kesehatan dari pertumbuhan kerang. Oke, jadi Bapak mau mengatakan intinya adalah membutuhkan waktu, kenapa baru dirilis 4 tahun pasca penelitian ini dilakukan ya karena menunggu hasil uji labnya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal Arifin, peneliti BRIN atas waktunya untuk program Fakta Pertumbuhan. Semoga sehat selalu dan kita akan temukan fakta berikutnya.